Halo guys, selamat berjumpa kembali di channel YouTube CompuGrade Good. Dan di video kali ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang Samsung Note 20 Ultra. Menjalankan One UI 2.5 berbasis Android 10, Galaxy Note 20 Ultra sudah membawa beragam fitur-fitur baru seperti mode kamera profesional untuk video, serta Quick Share yang berfungsi menyerupai AirDrop untuk kirim file ke sesama pengguna Samsung. Perangkat lunak terbaru ini juga hadirkan fitur wireless DeX, sehingga tak perlu lagi menggunakan konektor kabel atau docking khusus untuk menampilkan fungsi komputer ke Smart TV, yang tentunya mendukung ya. Nah, fitur produktivitas yang diunggulkan pada Galaxy Note 20 Ultra ini umumnya terdiri dari Samsung DeX, S Pen, serta Samsung Note. Untuk DeX sendiri, sayangnya Smart TV yang ada baik di rumah dan di kantor tidak mendukung untuk fitur wireless DeX, sehingga hanya bisa mencoba menggunakan kabel. Tampilan DeX sekarang sudah jauh lebih sempurna dibandingkan versi terdahulu. Kini lebih banyak aplikasi Android yang kompatibel, tampilannya dibuat lebih mudah untuk bernavigasi, dan lainnya yang membuat layar TV seperti sedang menjalankan sebuah modul CPU untuk komputer. Ketika tidak sedang membawa tikus atau mouse, layar smartphone bisa digunakan sebagai touchpad. Mendukung multi-finger gestur untuk pintasan tertentu. Lalu untuk S Pen-nya sendiri, khusus di Note 20 Ultra, latensinya berhasil direduksi menjadi 9 ms. Dengan begitu, stylusnya diklaim sama responsifnya, selayaknya menulis di kertas secara langsung. Hal ini dicapai berkat touch sampling atau touch sampling rate yang tinggi, serta AI yang dapat memprediksi gerakan selanjutnya ketika S Pen digerakkan. Samsung juga berikan gimmick di mana akan muncul efek suara ketika stylus digunakan, seolah-olah sedang menulis dengan pensil. Selain menulis, S Pen di Galaxy Note 20 Ultra juga punya banyak fungsi lain. Selain bisa menjadi tranger untuk kamera, juga ada fitur air gesture di mana pengguna dapat menggerakkan S Pen dengan arah tertentu untuk ambil screenshot, kembali ke home screen, dan lainnya. Samsung Note juga kini lebih fungsional. Selain screen of memo, juga tersedia fitur untuk meluruskan tulisan tangan. Jadi tidak perlu khawatir ya kalau skill menulis kurang tinggi. Selain diluruskan, juga bisa diubah menjadi teks yang siap disalin ke aplikasi lain. Pencatatan juga bisa lebih terstruktur dengan folder, dan nantinya catatan yang ada di Samsung Note juga bakal dapat diintegrasikan dengan OneNote dari Microsoft. Dan sebuah fitur yang cukup membantu bagi kita adalah fitur audio bookmark. Kalau Gizmo Friend sering lupa dengan jalannya catatan yang dibuat, audio bookmark dapat merekam jalannya proses pencatatan lengkap dengan video. Setelah pencatatan selesai, kita dapat memutar ulang jalannya catatan dari awal. Performa sama seperti flagship Samsung lainnya, Galaxy Note 20 Ultra hadir dalam dua varian chipset, Snapdragon 865 Plus untuk pasar Amerika Serikat dan Exynos 990 untuk versi global. Tentunya Indonesia kebagian versi Exynos. Dengan begitu, secara performa harusnya sama saja dengan S20 Ultra sebelumnya. Sedikit disayangkan karena varian global setidaknya bisa merasakan peningkatan clock speed pada CPU. Nah, sebetulnya tidak ada masalah dengan performa dari Exynos 990, apalagi dipasangkan dengan RAM 8GB, LPDDR5, serta penyimpanan UFS 3.0 yang punya kapasitas 2 kali lipat dari S20 Ultra, yaitu 256GB. Secara software, harusnya lebih berat dari Galaxy S20 series ya, mengingat smartphone ini selalu siaga menjalankan aplikasi untuk S Pen setiap saat. Namun, secara umum, saya tidak menemukan perbedaan performa alias sama-sama ngebut. Dipakai main game mulai dari Mobile Legends sampai PUBG Mobile dengan pengatur grafis tinggi terasa sangat lancar, dan sudut atas serta bawah smartphone ini cukup nyaman menempel di telapak tangan, kecuali peletakan speaker bawah yang menurut saya kurang pas ya. Juga tidak mudah panas kecuali saat menggunakan kameranya secara intensif. Yang sedikit kurang adalah performa fitur lainnya, yaitu in-display fingerprint sensor di Galaxy Note 20 Ultra.
Sama-sama gunakan teknologi ultrasonik, pendeteksiannya hampir 100% akurat. Namun tak jarang kita harus meletakkan jari lebih lama, terkadang sampai 1 detik lebih sampai kunci layar terbuka. Memang jari kita mudah basah, tapi masalah seperti ini tidak kita temukan di smartphone lain. Kemudian baterai. Kalau di Galaxy S20 Ultra, performa baterainya memuaskan dengan daya tahan cukup prima dan pengecasan hingga 45 watt. Di Galaxy Note 20 Ultra, situasinya berbeda. Mungkin inilah yang harus dibayar ketika desainnya dibuat lebih tipis, lebih ringan, dan sudah termasuk ruang khusus untuk meletakkan stylus pen. Dimensi baterai terpaksa harus dipangkas, membuatnya melebihi kapasitas yang lebih kecil. Kapasitas baterai 4500 mAh di Galaxy Note 20 Ultra bisa dibilang sangat modis, terutama untuk menjalankan layar besar dengan refresh rate atau resolusi tinggi. Bahkan kalah dari seri kelas menengahnya yang rata-rata sudah berkapasitas 5000 mAh. Walaupun chipset yang dibawa flagship-nya ini punya efisiensi daya yang lebih baik, namun apakah dapat banyak membantu? Dan untuk pemakaian ringan dengan menggunakan kamera sekali, media sosial, dan email intensif, plus sesekali mengeluarkan S Pen untuk mencatat, Galaxy Note 20 Ultra bisa tahan seharian dengan screen on time 4 sampai 4,5 jam ya. Sementara kalau dipakai lebih intensif, termasuk sesi Zoom call 1 sampai 1,5 jam. Baterai akan habis sebelum jam 9 malam alias tidak sampai 1 hari penuh. Penggunaan tersebut dengan catatan AOD aktif, refresh rate 120 Hz, serta tanpa mode hemat daya tertentu. Samsung berikan opsi untuk menurunkan performa CPU di mode baterainya dan adaptive power saving yang tentunya bisa memperpanjang masa pakai. Bisa dicoba, namun di sini saya hanya ingin membuktikan masa pakainya tanpa penghematan performa maupun fitur. Dan sedikit kekecewaan kembali timbul saat perlu mengisi daya smartphone ini menggunakan GAN charger 65 watt. Saat isi daya Galaxy Note 20 yang muncul hanya notifikasi super fast charging tanpa embel-embel 2.0 di belakangnya. Yang smartphone ini hanya mendukung fast charging 25 watt. 30 menit bisa mengisi daya, hampir kurang lebih 50%. Sementara hingga penuh perlu waktu sehingga sekitar 90 menit. Dan akan sangat membantu bila baterainya yang tidak seberapa irit dapat diisi dengan sangat cepat, terutama dalam situasi di mana flagship lain sudah mulai mengimplementasi 65 watt, sementara di sisi lain, Galaxy Note 20 Ultra juga tetap mendukung fast wireless charging 15 watt dan reverse wireless charging 4,5 watt. Nah, dengan demikian Samsung berhasil menghadirkan sebuah smartphone flagship terbaiknya untuk semester kedua tahun 2020. Dikemas dalam sebuah perangkat yang punya desain timeless dan menarik, fitur produktivitasnya semakin baik, jauh melampaui generasi sebelumnya lewat S Pen dan perangkat lunak yang ditingkatkan. Namun tak hanya sampai di situ, perangkat ini juga bisa menghadirkan keunggulan yang dibawa seri Galaxy S ke seri Note. Bahkan memperbaiki hal-hal yang kurang seperti menambahkan laser autofocus, menghapus fitur yang tidak perlu seperti 100 kali space zoom, menggantikannya dengan fitur tambahan seperti Pro Video mode dengan input audio fleksibel. Banyak sekali target market yang bisa disasar oleh flagship yang satu ini ya, pekerjaan profesional, kreator konten, visual artis, sampai yang membutuhkan smartphone dengan fungsi multimedia terbaik. Meski begitu, dengan harga yang tinggi, ternyata masih ada harga yang harus ditebus seperti daya tahan baterai yang kurang bagus. Selain itu, Samsung Galaxy Note 20 Ultra tentu layak menyandang gelar salah satu smartphone terbaik di tahun 2020. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan, teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.